guys. Langkah upgrade motherboard. Aku mau kasih tahu dulu alasan dan tujuannya. Alasan upgrade motherboard, perangkat lama tidak mendukung prosesor baru. Performa komputer menurun karena teknologi lama. Butuh slot tambahan RAM, GPU, IM, 2 SSD, USB. Motherboard rusak atau bermasalah. Ingin meningkatkan stabilitas dan efisiensi data. Tujuan upgrade motherboard, meningkatkan performa komputer. Mendukung komponen baru seperti CPU dan RAM generasi terbaru. Meningkatkan kecepatan booting dan multitasking. Mendapatkan kompatibilitas lebih baik dan fitur modern. Membuat sistem lebih awet untuk jangka panjang. Langkah yang pertama, catat posisi semua kabel, PSU, kipas, LED casing, tombol power. Langkah yang kedua, lepas semua kabel, cabut semua konektor dari motherboard. Langkah yang ketiga, lepas kartu ekspansi, GPU, Wi-Fi card simpan di kantong antistatis. Langkah yang keempat, perhatikan pemasangan motherboard lama, posisi skrup, standoff, dan grounding. Proses penggantian, lepas motherboard lama, buka semua skrup lalu angkat pelan. Kenali konektor motherboard baru, power, SATA, USB, audio, fan, front panel. Ganti pelindung atau shield, lepas yang lama pasang yang baru. Pemasangan motherboard baru, pasang motherboard baru, letakkan di standoff dan kencangkan skrup yang sesuai. Sambungkan kembali semua kabel, PSU, kipas, USB, audio, front panel, SATA. Pasang kembali kartu ekspansi, GPU, Wi-Fi card kencangkan kembali. Pemeriksaan akhir, pastikan semua kabel terpasang benar, tidak ada skrup longgar. Kipas bisa berputar, komponen tidak miring atau terjepit, baru hidupkan PC. Langkah pemasangan kipas tambahan, casing. 1. Tentukan arah aliran udara, depan dan bawah udara masuk intake, atas dan belakang udara keluar exhaust. Hindari dua kipas berlawanan arah di tempat berdekatan. Yang kedua, pasang kipas pada lubang casing, tempatkan kipas pada selat ventilasi yang tersedia, gunakan skrup bawaan kipas. Yang ketiga, sambungkan dak kipas, gunakan konektor 3 pin 4 pin ke motherboard, atau gunakan adaptor Molex ke PSU. Yang keempat, uji aliran udara, nyalakan PC cek apakah udara bergerak ke arah yang benar. Pastikan tidak ada suara gesekan atau getaran berlebih. Persyaratan, CPU baru harus sesuai dengan soket CPU yang ada. CPU baru harus kompatibel dengan chipset motherboard. CPU baru harus beroperasi dengan motherboard dan catu data yang ada. Peningkatan perangkat penyimpanan. Alasan menambah hard drive, menambah ruang penyimpanan, mempercepat kinerja, memisahkan data dan sistem agar lebih rapi, cadangkan hard drive asli. Langkah yang pertama, pasang hard drive ke slot kosong dan kencangkan skrup. Langkah yang kedua, hubungkan drive ke motherboard menggunakan kabel yang benar. Langkah yang ketiga, sambungkan kabel DA ke drive. Peningkatan periferal. Upgrade perangkat periferal. Perangkat perlu ditingkatkan untuk kinerja dan produktivitas. Upgrade saat perangkat bermasalah atau kebutuhan berubah. Alasan upgrade keyboard atau mouse, beralih ke perangkat ergonomis. Konfigurasi untuk tugas khusus bahasa kedua. Mapping, mengakomodasi pengguna penyandang disabilitas. Peningkatan melalui USB, namun terkadang peningkatan tidak dapat dilakukan melalui slot atau soket ekspansi. Gunakan koneksi USB untuk perangkat baru. Jika port USB kurang, pasang kartu adaptor USB, gunakan USB hub. Peningkatan catu daya and labrisit hardware. Mengapa catu daya perlu ditingkatkan? Saat Anda meningkatkan hardware, GPU, CPU, storage, kebutuhan daya komputer juga meningkat. Jika PSU tidak cukup kuat, sistem bisa tidak stabil atau gagal menyala. Peningkatan catu daya, upgrade hardware dapat meningkatkan kebutuhan daya. Gunakan kalkulator watt PSU untuk cek kebutuhan daya. Beberapa sistem memakai 2 PSU, umumnya server. PSU server dapat diganti saat menyala hot swappable.
Lab riset peningkatan perangkat keras mengumpulkan informasi komponen hardware untuk upgrade. Tujuan: memastikan komputer mampu menjalankan game tingkat lanjut. Analisis komponen, CPU, GPU, RAM, PSU, dan storage. Tentukan upgrade yang diperlukan bagi pelanggan. Troubleshooting. Nah, di sini saya akan buat tutorial troubleshooting pada laptop ini. Nah, di sini saya akan ngecek apakah ada virus di device ini. Yang pertama, penyebab virus itu bisa jadi karena mengklik link sembarangan di internet, terus membuka email atau lampiran mencurigakan, terus mengunduh file dari sumber tidak percaya, atau hal yang lain. Nah, di sini di device ini ada antivirus bawaan. Jadi gimana cara ngecek virusnya? Nah, pakai antivirus yang bawaan dari laptop. Dibuka aplikasinya, terus kita lakukan scanning pada device ini. Kita tunggu scanningnya selesai. Oke, kita tunggu sampai 100% ya guys. Membuat semua data laptop semua menjadi nol, jadi virus pun akan laptop reset semua menjadi nol, jadi virus pun akan hilang langsung. Sebelum melakukan reset pabrik, lebih baik melakukan backup dulu kepada data-data penting yang diperlukan nantinya. Oh iya, kenapa melakukan scanning virus? Karena pemilik device ini memberitahu masalahnya karena memori ini, RAM ini terpakai banyak padahal tidak membuka aplikasi yang berat-berat seperti bermain game ataupun melakukan editing, tapi memorinya habis sebanyak hampir 50%, dimana seharusnya kalau aplikasi itu bisa di 20-an ya, 20-an sampai 20-an aja. Kalau cuman aplikasi default itu bisa di 20-an aja, kalau cuma diam aja. Mungkin segitu dulu tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.